Waalaikumsalam. Terima kasih nak atas kedatangannya. Ya, jadi terima kasih ya atas kedatangan kalian datang ke sini memenuhi panggilan Bapak mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Ya. Untuk lebih baiknya saya meminta diatur posisi duduknya yang senyaman-nyaman mungkin supaya kita lebih rileks ya. Lebih rileks. Nah, bagaimana kabar kalian ini? Alhamdulillah baik. Baik ya? Sehat semua? Sehat. Sudah makan siang? Sudah. Oke, alhamdulillah. Berarti kalau sudah makan siang, tentunya kita bersemangat ya mengikuti kegiatan konseling kelompok ini ya. Oke. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Jadi saya meminta dari perwakilan kalian untuk mengikuti doa. Siapa bisa? Oke. Sebelum memulai kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih atas kesediaan doa. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan lancar, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kalian sudah saling kenal nih? Belum ya? Oh belum. Kalau belum, kalau begitu kita perkenalan ya. Jadi perkenalannya itu menyebutkan nama lengkapnya siapa, kemudian nama panggilannya, nah, biasa dipanggil apa, kemudian sebutkan cita-citanya mau jadi apa. Nah, setelah itu tunjuk temannya siapa yang ditunjuk, perkenalkan diri lagi. Oke, jadi mulai dari saya ya. Jadi saya perkenalkan nama saya Darwis, saya guru BK ya. Jadi saya tunjuk ya. Nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahkur, biasa dipanggil Uki. Cita-cita saya ingin menjadi arsitek. Arsitek, mau jadi arsitek ya. Desainer. Oke, siapa yang ditunjuk? Oke. Nah, siapa ini namanya? Perkenalkan, nama saya Adrian Nurjadila, biasa dipanggil Adel. Cita-cita saya jadi dokter. Menjadi dokter. Luar biasa ya. Jadi dokter. Siapa yang ditunjuk nah? Perkenalkan, nama saya Risma Pridian Hikmah, biasa dipanggil Risma. Risma. Cita-cita saya Menjadi dokter juga. Oke, jadi dokter luar biasa, tinggi-tinggi semua cita-citanya. Siapa ditunjuk terakhir? Siapa nih? saya Yes. atas nama Muiza Asia, biasa Iya. dipanggil Muiza. Cita-cita saya sebagai guru. Menjadi guru, wah masya Allah luar biasa. Mau jadi generasi penerus ini ya. Nah, mudah-mudahan mau guru jadi guru apa? Guru SD. Oh, guru SD ya. Baik. Saya mau tanya nih, kalian sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok tidak? Belum pernah. Oh, belum pernah. Kalau begitu saya jelaskan ya. Jadi konseling kelompok itu adalah sebuah proses pemberian bantuan terhadap siswa yang memiliki bersama ya memiliki permasalahan yang ingin diselesaikan secara berkelompok bersama-sama melalui dinamika dengan tujuan untuk memecahkan atau mengatasi permasalahan kalian secara bersama-sama ya. Jadi tujuan konseling kelompok pada hari ini, pada pertemuan itu kalian nanti mampu memahami faktor penyebab perilaku apa? Terlambat kalian. Karena kalian ini kan memiliki masalah nih katanya dari wali kelas kalian. Menurut informasi dari wali kelas kalian ini, kalian sering terlambat ya. Ada informasi dari wali kelas kalian, makanya saya panggil kalian datang ke sini. Itu yang kita mau selesaikan secara berkelompok. Nah, Mufli, Nisa, Risma, Adel, kalian ini dapat laporan bahwa kalian sering terlambat. Ada yang terlambat 6 kali, ada yang 7 kali ya dalam sebulan. Itu kita mau selesaikan kira-kira bagaimana solusinya nantinya. Nah, kemudian yang kedua, tujuan yang kita capai adalah agar kalian mampu merancang aktivitas sehari-harinya. Ya, misalkan yang selalu begadang, pada intinya nanti pada akhirnya nanti bisa tidak begadang lagi seperti itu. Kemudian kalian nanti atau peserta didik mampu mengatur
aktivitas sehari-harinya dengan baik ditandai dengan tepat waktu datang ke sekolah. Kemudian terakhir adalah mampu merumuskan usaha-usaha untuk mengatasi perilaku terlambat kalian. Oke, seperti itu ya. Kemudian di konseling kelompok juga itu ada asas-asas ya, asas-asas konseling kelompok. Yang pertama adalah asas kesukarelaan. Apa itu kesukarelaan? Kalian rela datang ke sini, kalian ikhlas datang ke sini tanpa ada paksaan. Kalian dipaksa tidak datang ke sini? Tidak kan? Alhamdulillah tidak dipaksa. Kemudian asas keterbukaan. Apa itu asas keterbukaan? Terbuka dalam menyampaikan misalnya. Betul sekali, terbuka dalam menyampaikan pendapat. Tidak ada yang dirahasiakan, ya. Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, terbuka ya. Jadi semua permasalahan yang nanti kalian Anda ini sampaikan seterang-terangnya supaya kita bisa selesaikan bersama. Kemudian terakhir adalah asas kerahasiaan. Apa itu kerahasiaan? Tidak membocorkan sesuatu yang di sini keluar. Iya, betul sekali. Apa yang kita bicarakan di tempat ini, di para konseling kelompok ini, itu tidak kita bawa ke luar, ya. Kemudian apa? Atau ke publik, atau sampaikan di grup WA. Nah, akhirnya temannya tahu semua, satu kompleks tahu semua ya. Seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir asas kenormatifan. Kenormatifan ini adalah bagaimana kalian berpendapat nanti, yang ketika temannya berpendapat yang lain mendengar. Kemudian tidak saling memborong. Misalnya kalian berpendapat, saya Pak, saya mau bertanya, saya mau berpendapat, seperti itu. Jangan saling mendahului. Oke ya. Oke, bisa jaga rahasia? Bisa. Hah? Bisa jaga rahasia? Tapi Pak, kan tidak dikenal, jadi serta bocorkan. Oh ya, bisa ya. Kalian kan beda rahasia. Jadi adik dia ini takut kalau kalian bocorkan rahasianya. Sepakat kalau kita ikrar konseling kelompok? Sepakat. Oh iya, supaya lebih aman pembicaraan kita, supaya tidak dikasih keluar ke pembicaraan kita ke publik. Saya mau ada ikrar konseling kelompok ya, supaya saling mempercayai dan membangun komitmen bersama ya. Oke, ikuti kata saya. Ikrar konseling kelompok. Ikrar konseling kelompok. Saya berjanji bahwa saya akan menjaga rahasia pembahasan konseling kelompok ini baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Baik, terima kasih ya. Kalian ini sudah mengucapkan janji, ikrar. Janji itu apa namanya? Utang. Apa? Janji itu adalah sebuah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan, ya. Namanya ikrar, kita sudah bersumpah, ya. Jadi jangan lagi membocorkan pembicaraan hari ini di forum ini, di tempat ini kita bocorkan keluar ya. Seperti itu. Jadi kira-kira nanti pelaksanaan konseling kelompok kita ini kita akan kurang lebih memakai waktu kurang lebih 2 kali 40 menit atau sekitar 80 menit ya. Sepakat ya? Sepakat. Jadi kalau saya lihat ini masih tegang sekali, masih kita press, masih tegang-tegang semua. Jadi saya mau ada permainan ini, games ice breaking namanya. Mau? Ya. Oke, kalau begitu perhatikan Bapak ya. Ikuti gerakan Bapak, tangan Bapak. Ikuti gerakan tangan Bapak. Jangan ikuti kata-kata Bapak. Jangan ikuti kata-kata Bapak, tapi ikuti gerakan tangan Bapak. Ikuti gerakan tangan saya, ya. Bisa? Bisa. Oke. Bisa lah dilaksanakan? Oke. Kasih begini tangannya semua. Ikuti gerakan tangan saya, jangan diikuti kata-kata saya. Pegang telinga. Mana telinganya? Masa telinganya pindah di hidung? Pegang mulut. Pegang mata. Oke. Tangannya lagi.
Pegang telinga. Nah, pindah di telinganya di hidung. Oke, sekali lagi. Pegang mulut. Pindah mulutnya di telinga. Oke. Oke, untuk menguji konsentrasinya lagi, saya tambah lagi. Jadi kata kuncinya adalah ikuti kata-kata saya. Ya, ini menguji konsentrasi lagi supaya kita untuk mengenali apa bisa kita lanjut tidak. Ya, ikuti kata-kata saya. Ada 5 itik. Ada 5 titik. Ikuti kata-kata saya tuh. Nah, ikuti kata-kata saya. Kata kunci adalah ikuti. Kata saya. Ada 5 itik. Ada 5 titik. Berenang di tambak. Berenang di tambak. Karena itik ini selalu memakan ikan. Karena titik ini selalu makan ikan. Maka si punya tambak Maka si punya tambak menembak 1 itik. menembak 1 itik. Nah, kira-kira sisa berapa itik? Nah, kira-kira sisa berapa itik? Sisa berapa itik? Sisa berapa itik? Oke, tepuk tangan dulu. Berarti sudah konsen. Kasih. Kalau misalkan kalian jawab sisa 4, berarti konsentrasi karena kata kuncinya apa tadi? Ikuti kata saya. Nah, tepuk tangan dulu, satu lagi. Jadi saya jelaskan kembali. Jadi tugas saya sebagai guru BK itu memimpin jalannya konseling kelompok. Kalian sebagai konseling atau peserta didik itu berpendapat memberikan solusi yang menceritakan permasalahan kalian alami yang kira-kira apa penyebab masalahnya. Kemudian juga bagaimana kalian nanti saling menghargai pendapat jika namanya berpendapat yang lain dengar. Nah, saya mau tanya, kalau ada pertanyaan bisa bertanya kepada saya. Kalau ada yang belum dimengerti, ada? Oke, berarti sudah siap mengikuti kegiatan selanjutnya ya? Sudah? Oke. Kita masuk ke tahap inti ya. Tahap inti ini nanti kalian menceritakan permasalahan yang kalian alami. Kira-kira apa akar penyebab sekolahnya? Kalian kan ini sudah teridentifikasi, ada laporan dari wali kelasnya bahwa kalian ini sering terlambat. Itu saya jelaskan tadi ya, bahwa kalian ini ada yang 5, 6 sampai 7 terlambatnya. Nah, kira-kira apa sih permasalahan ini, apa sih akar penyebabnya? Saya nggak tahu sering terlambat. Oke, dimulai dari mana ini? Saya mau ceritakan dulu dari Mukli ya. Oke, silakan. Kenapa Mukli selalu terlambat datang ke sekolah? Kira-kira apa sih penyebabnya? Saya terlambat karena lambat bangun, karena kemudian kita terlambat sampai jam 3 subuh main game. Masya Allah. Di mana main gamenya? di rumah. Oh, di rumah. Di rumah tetangga. Oh, Mukli main game. Dia terlambat. Dia terlambat ke sekolah karena malamnya main game. Lama bangun juga. Ya, Lama bangun. Biasa bangunnya berapa? jam 7. Jam 7. Kalau jam 7 bangun, berarti baru mandi, baru seragam, pakai seragam, mau sarapan, kalau sarapan. Ya. Begitu ya. Oke, siapa lagi selanjutnya? Saya itu sering terlambat karena saya tinggal di rumah nenek, berpisah dari orang tua saya. Yang menjemput saya setiap hari itu, yang mengantar saya ke sekolah setiap hari itu adalah kakek saya. Kakek selalu mengantar jemput. Iya, tapi sayangnya kakek saya itu selalu ke sawah, setiap pagi. Jadi saya itu selalu terlambat karena dia itu datangnya 7:30 baru sampai rumah. Dia ke sawah dulu. Baru pulang baru pernah jemput. Oh, begitu ya. Dengar ya Pak, ini semua permasalahan temannya. Nah, siapa lagi nih? Risma, siapa? Apa penyebabnya Saya terlambat? terlambat karena sering buka sosial media sampai tengah malam. Tengah malam buka sosial media. Soalnya ayah ibu saya di Malaysia. Kebetulan saya sendiri di rumah. Oh, kedua orang tuanya ada di Malaysia. Iya. Kakaknya, saudaranya di mana? Di Nggak ada. kakak pertama lagi KKN. Kakak Yang kedua lagi di Malaysia di juga. Malaysia juga. Punya Saya adik.
Kakak semua. Oh, anak terakhir ya. Iya. Oh, Risma tinggal sendiri di rumah. Ya, tapi ada di keluarganya di sini. Di sini ada, cuman beda rumah. Beda rumah tetangga. Iya. Oh begitu. Oke, selanjutnya siapa lagi? Terakhir. Nah, Adela. Saya pas minta terlambat karena nonton drakor kan, terus Nonton drakor. Waduh, anak zaman sekarang nonton drakor ya. Oke. terus tidurnya jam 2. Oh, jam 2. Berarti hampir sama ini Mufli juga ini. Terus karena capek sekali menonton drakor Pak, aku lupa bisa alarm terlambat bangun. Oh, jadi terlambat bangun karena lupa setel alarm, karena ditambah lagi tidurnya subuh. Itu bukan lagi malam tapi sudah subuh kalau jam 2 sampai jam 3 ya. Oke, kalau menurut pendapat kalian ini penyebabnya tadi kan sudah disampaikan. Tapi kira-kira kalau itu kalian lakukan terus apa sih nantinya akibatnya? Terlambat, Akibatnya kalau kalian terlambat terus bagaimana? nilai anjlok, Apa? nilai turun, Nilainya turun. Apalagi kalian sudah kelas berapa? kelas Sudah 9, kelas 9. Kira-kira apa dampaknya? Apa? Tidak lulus. Bisa jadi tidak lulus. Kan? Apalagi kira-kira? Ketinggalan kelas. Ketinggalan penjelasan atau ketinggalan pelajaran materi di kelas. Apalagi? tidak dapat memasuki sekolah impian selanjutnya. Iya bisa karena rendah nilainya kan. Kalau bisa jadi kalau mau mendaftar jalur prestasi itu kan sudah kecil kemungkinan untuk ke situ. Kan? Kalau kita prestasi kan, apalagi akibatnya kalau sering terlambat pasti dihukum sama gurunya pasti. Biasa dihukum kan? Biasa dihukum. Mau sampah kapan? Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah si Mufli terlambat karena malamnya tidur sampai jam 3 subuh. Itu sudah bukan malam lagi tapi sudah pagi itu jam 3 subuh. Nah kalau bangun lagi jam 7 itu berapa jam tidurnya? Kan? Dia sudah 3 jam. Kalau misal terlambatnya karena tadi yang menjemput dan antar itu kan bersama kakeknya cuma kakeknya ke sawah dulu, jadi pengantarnya lambat mengantar ya. Kemudian si Risma tadi karena sendiri tinggal di rumah tidak ada yang bangunin, kemudian juga selalu main media sosial kalau malam, bisa juga main TikTok juga ya kalau malam ya, tonton TikTok apa, YouTube apa ya. Oke, kalau Adelia tadi lupa menyetel alarm karena sehingga dia lambat bangun karena malamnya juga selalu nonton drakor Korea ya, drama Korea. Oke. Kemudian kalau menurut pendapat kalian ini, menurut kalian ini mau enggak diselesaikan masalahnya? Mau. Kalau mau berarti harus serius mengikuti kegiatan kita selanjutnya ya. Oke, saya meminta dari kalian dari berdasarkan permasalahan, akar penyebab masalah yang kalian ungkapkan tadi, sumber masalah yang kalian kemukakan tadi, kira-kira siapa masalah temannya yang kita anggap untuk diselesaikan dulu atau untuk segera diselesaikan dulu? Kenapa Mufli? Karena main game sampai jam 3. Jam 3 subuh ya? Iya itu karena menurut kalian itu berat ya? Berat. Rumahnya tetangga. Oh iya bisa. Jadi kita sepakat ya Mufli. Oke, sepakat ya Mufli ya? Bisa? Oke. Mufli kita gali lebih dalam lagi. Apa sih penyebab utama yang dialami Mufli? Oke. Mufli tadi lambat bangun karena malamnya main games. Games apa yang dipakai? Mobile Legend itu yang kayak bagaimana itu? Menyerang begitu, yang bisa waktu poni dengan teman yang lain, begitu, yang bisa bicara aja, halo begitu. Begitu. Oh ternyata itu yang sekarang marah ini. Di rumah atau di rumah tadi? Di rumahnya tetangga, agak jauh dari rumahnya atau dekat? Yang jauh atau dekat? Sekitar berapa meter atau kilometer? 3 rumah berarti dekat. Kenapa di rumahnya temannya Mufli? Ada wifi. Ada wifi. Oh itu yang menyebabkan kenapa ke sana. Memang di rumah tidak ada wifi ya? Oh tidak ada. Jadi di rumahnya temannya karena memang di sana ada fasilitas internet. Sehingga tapi pulangnya jam berapa ke rumah? 2 tinggalkan rumah. Jadi Mufli ini main game di rumahnya temannya,
Kemudian karena di rumahnya temannya itu ada wifi, ada fasilitas internet. Kemudian wifi di sana sampai jam 2. Pulang ke rumah itu juga tidak langsung tidur. Ya, nanti kenapa tidak bisa tidur? Oh, lanjut lagi sosial media. Wah, ini terbiasa begadang akhirnya susah tidur, begitu ya? Kalau biasa karena terbiasa. Oke. Tapi tidak minum di kopi di rumahnya temannya sampai 1 cere. Mungkin tidak itu. Nah, biasanya kalau minum kopi itu 1 cere tidak bisa tidur, Pak. Nah, oke. Jadi kalau misalkan tidur jam 3, bangun jam berapa, Mufli? Jam 7. Oke, jam 7 bangun. Jam 7-nya bangun, belum lagi begini renggang-renggang tubuh. Oh, kita berapa menit itu? Nah, sekitar 5 menit. Baru lagi mau mandi. Berapa menit mandinya? Misalkan 15 menit. Nah, sudah jam berapa itu? Nah, sudah jam 7.20 nih. Nah, belum lagi pakai seragam. Pakai seragam jam berapa? 5 menit, 10 menit. Nah, karena masih perlu poles-poles rambut juga toh, punya rambut. Nah, itu sudah 10 menit. Berarti sudah jam 7.30 sudah masuk berangkat di situ. Jam berapa masuknya? Nah, yang sudah bilang baru mau berangkat di situ, belum lagi sarapan. Kalau tidak sarapan, sarapan di sekolah. Biasanya sarapan di mana? Di rumah. Wah, makanya sarapannya biasa pakai berapa lama? Biasa 10 menit, 15 menit. Nah, itu sehingga dia terlambat. Jadi akar penyebabnya sudah diketahui ya, apa penyebabnya? Bangun jam 7, belum lagi mandi, belum lagi makan, sarapan, seragam. Ke sekolah naik apa? Naik motor sendiri. Nah, karena padahal dia punya motor sendiri dong. Tanpa harus menunggu ojek atau jemputan. Seharusnya ya kalau ada kemauan, keinginan ya langsung bergerak ya, ada kesadaran ya. Langsung untuk gas full ke sekolah. Tapi kalau biasanya kalau orang terlambat terburu-buru, ngebut, nah itu bisa menjadi resiko juga. Kalau kecelakaan di jalan bagaimana? Nah, jadi bagaimana kalau begitu? Nah, pasti juga punya dampak. Bagaimana apa dampaknya? Pasti libur terlambat. Nah, apalagi? Ya, bisa jadi resikonya ke kecelakaan. Apalagi? Penjelasan. Nah, sekarang Mufli ini sudah menyampaikan semua permasalahannya. Nah, tiba saatnya kalian menyampaikan pendapat. Ini teman-temannya yang menyampaikan pendapat. Kira-kira jalan terbaik atau jalan solusi terbaik yang kalian berikan kepada solusi supaya Mufli ini tidak terlambat lagi datang ke sekolah berdasarkan permasalahan yang dia ungkapkan tadi. Kira-kira menurut kalian apa yang harus dilakukan si Mufli ini? Pak, iya, bisa. Mufli ada tugasmu yang setiap kayak PR atau apa? Ada biasa. Pekerjaan Biasa tidak. sekarang juga kerja dulu tugasmu, karena kalau kerja tugas pasti kayak mengatur terus karena kayak malas nih. Kalau jadi nih langsung tidur, jam lagi buka HP, otomatis itu tidur. Begitu ya. Jadi sarannya temannya kalau ada tugas atau kalau ada tugas PR dikasih dulu langsung dikerja di rumah supaya kalau apa tidak keluar lagi tuh. Langsung kan ada rasa lelah bukan bosan, lelah, capek ya. Nah, kalau bareng begini, orang lelah biasa cepat tidur. Tiduran toh? Nah, kira-kira apa lagi solusi yang ditawarkan? Oke, nah. Sebaiknya mungkin kalau main game ya bisa, karena mungkin seru lah main game. Tapi bisa batasi waktu sampai di bawah tidur, di bawah jam 9 lah. Sudah sholat isya pergi main sama temannya, terus jam 9 pulang. Karena tidur tidak baik, itu juga tidak boleh. Nanti otomatis juga bangunnya udah cepat mudah. Tapi memang ada orang tua di rumah. Ada orang tua, tidak dimarahi orang tuanya. Biasa dimarahi kalau pulang jam berapa? Jam 2. Sarannya tadi temannya bahwa
Bisa main game, tapi jangan lupa waktu ya, dikurangi waktunya. Kalau misalkan jam 8 sampai jam 3 subuh, sampai itu nanti mata kayak begini nanti, kayak mata panda itu lihat HP terus ya. Oke, apalagi solusi kira-kira kita tawarkan teman-temannya? Ini kalau kan waktu tidur minimal 7 jam, Ya. jam 10 tidur. Kalau mau keluar minimal sudah maghrib kan, apa jangan pulang tengah malam, apalagi jam 3 subuh. Kalau perlu di rumah saja, Di rumah pulangnya. saja. Ya, begitu solusinya begitu ya. Apalagi kalau Mufli ini tidak sholat subuh Mufli ya, tidak bangun sholat subuh. Kadang apa? Kadang bangun juga, langsung lanjut tidur. Kadang bangun, kadang tidak. Berarti sholatnya masih bolong-bolong. Ya, masih bolong-bolong yang Mufli ya. Tidak apa-apa, kita ini kan sudah sepakat tadi rahasia ya. Jadi semua permasalahan tadi sini cukup sampai di sini tadi Bapak. Jadi jangan segan-segan harus keluar supaya kita bisa selesaikan bersama ya. Nah, jadi tidak sholat subuh karena itu tadi faktornya. Tidak, kira-kira Mufli tahu tidak? Sadar tidak? Ini kalau sering terlambat apa penyebabnya? Benar tidak ini? Apa yang kita lakukan ini salah atau benar? Salah. Kalau salah mau diapakan? Dirubah. Nah, mau berubah. Ini kan ada saran solusi tadi dikasih teman-temannya. Kira-kira dari teman-temannya saran dari teman-temannya tadi yang mana nih mau dilakukan? Yang mana mau dilakukan? Insya Allah semuanya bisa. Semuanya bisa. Nah, seperti apa tadi? Seperti yang Adel ya. Apa itu? Adel kerja teh sampai selesai. Terus Selesai tidak usah oke. Siap keluar supaya karena tubuh juga butuh istirahat. Kalau orang kerja terus akan sakit juga itu. Apalagi kalau tidak ada tidurnya, toh? Nah, apalagi tadi saran kita temannya yang kamu yang mungkin mau lakukan dari ini bersama ya Pak. Sama apa itu? Ini Batasi waktu. batas waktu. Main game boleh, toh? Tapi apa mungkin? Ingat waktu. Kalau misalkan main gamenya 5 jam, nah sekarang dikurangi menjadi berapa jam? 2 atau ya main game boleh sebagai refleksi pemikiran otak, tapi jangan kelewatan juga ya. Nah, seperti yang sarannya teman-temannya tadi. Jadi mendengar tadi permasalahan Mufli ini, jadi Bapak punya solusi. Pemecah masalah dari Mufli melalui teknik self management ya. Dengan masalah terlambat ini berdasarkan akar penyebab masalah kalian yang akar penyebab masalah yang disampaikan oleh Mufli, Bapak punya solusi masalah kelompok ini menggunakan teknik self management, di mana teknik self management ini kalian nanti bisa mengatur kegiatan sehari-harinya. Kalian bisa merumuskan tujuannya apa, ya kalian bisa menuliskan upaya atau usaha apa yang kalian lakukan ya, seperti itu. Misalkan jadwal harian yang kalian buat nanti, misalkan tidur jam berapa, nanti saya kasih lembaran bukti tidurnya jam berapa, dicatat di situ. Misalkan tidur jam 10 pukul 22.00 tulis itu. Kemudian bangun pagi lagi jam berapa? Yang dulunya jam berapa? Jam 7, sekarang jam 5. Nah, bangun jam 5. Tulis sejujurnya di situ, tulis. Kalau misalnya bangun jam berapa? Oh, tulis. Gitu. Kemudian berangkat ke sekolah jam berapa? 6:30. Nah, bangun jam 5, sholat subuh, kemudian mandi, tulis sarapan, baru berangkat ke sekolah jam 7:30. Baru tiba di sekolah jam berapa? Jam 7. Jadi di situ nanti ada lembaran saya kasih, itu di situ ditulis semua jamnya. Ini dari tidur malam sampai bangun, berangkat sekolah sampai tiba di sekolah, ya di situ. Kemudian nanti juga saya kasih lembaran reinforcement. Apa itu reinforcement? Itu lembaran hukuman dan hadiah. Hadiahnya dari mana? Bukan bapak yang kasih hadiah, bukan dari sekolah yang kasih hadiah, tapi diri sendiri. Begitu juga hukumannya, bukan dari guru BK kasih hukuman. Misalkan kau terlambat baru kau disuruh pergi lari 100 kali di lapangan,
Tidak. Tapi kalian sendiri yang memberikan hukuman kepada diri sendiri. Contohnya seperti apa? Kalau kamu berhasil melakukan perubahan, pergi liburan, kalau kamu tidak terlambat lagi, pergi liburan kemana misalkan? Ke Bali. Wah, luar biasa, ke Bali ya. Nah, misalkan contohnya kalau tidak berhasil usaha yang kalian lakukan, apa hukumannya? Kalian sendiri yang menentukan, bukan bapak. Contohnya apa? Mufli. Kalau kamu tidak berhasil melakukan usaha yang kamu lakukan, masih terlambat, apa nih hukuman untuk kamu sendiri? Menghapus aplikasi game. Menghapus aplikasi game yang ada di HP-nya. Bisa jadi juga kalau saya tidak berhasil, Pak, uang jajanku dikurangi 10.000, Pak. Nah, dari 15.000 dikurangi 10.000 jadi 5.000. Nah, tidak ada pembeli kotanya juga. Nah, seperti itu kan? Oke. Jadi begitu ya. Sekarang bagaimana nanti merancang perubahan? Di situ juga nanti bagaimana merancang perubahan dari terlambat menjadi tepat waktu datang ke sekolah. Jadi misalkan tidur larut malam jam 3, jadi sudah bangun nanti setelah mengikuti kegiatan konsekuensi bangunnya tidurnya jam 10, baru bangunnya jam 5, baru berangkat ke sekolah jam 6.30, tiba di sekolah jam 7.00. Jadi itu sudah tidak terlambat lagi. Oke? Nah, sekarang saya kasih ya. Nah, ini dia. Jadi sini saya bacakan ya. Ini namanya self monitoring. Nah, ini self monitoring adalah namanya pemantauan diri, self control, alat kontrol kalian. Misalkan begini. Di sini diisi nama lengkap, kelas, dan nomor HP WA-nya. Kemudian di sini mulai hari ini, hari apa ini? Kamis. Tanggal 10. Iya, tanggal 10 hari pahlawan ya, 10 November bulan November tahun 2022. Saya bertekad dan berkomitmen untuk melakukan penyelesaian tingkah laku sebagai berikut. Tujuan apa? Apa yang kalian lakukan? Apa tujuan yang kalian lakukan apa? Menjadi perilaku terlambat menjadi tepat waktu datang ke sekolah. Itu tujuannya ya. Kemudian usaha apa yang dilakukan? Mengurangi apa? Kebiasaan buruk. Nanti ditulis di sini ya. Usaha apa yang berdasarkan tadi masalah yang kamu lakukan. Kemudian untuk mencapai hal-hal tersebut di atas, saya membuat agenda khusus beserta monitoringnya. Misalkan di sini hari tanggal, mulai besok ya, mulai nanti malam. Tanggal berapa ini? Tanggal 10. Jam tidurnya nanti malam jam berapa? Tulis langsung di sini. Nah, jam bangun pagi jam berapa? Tulis lagi. Kalau langsung bangun, jam sekian. Yang pergi ke sekolah, sekarang tulis baru berangkat. Kemudian tiba di sekolah jam berapa? Langsung gerbang, tulis lagi. Jadi ini nanti dibawa pulang ya. Dibawa pulang. Jadi dibawa pulang yang diisi ini, tapi yang diisi nanti sekarang ini dan ini di atas usaha apa yang dilakukan. Nah, kemudian ini ada kolom cetak. Kalau misalnya Anda berhasil di sini tidak terlambat, kalian checklist. Tapi kalau tidak berhasil tiba di masih terlambat, jangan checklist ini, baru kasih keterangan. Apa? Iya, jangan cetak kosongkan saja, tapi tulis keterangannya apa hambatannya di situ, apa kendalanya misalkan saya terlambat karena meletus banyak motor misalkan, atau kehujanan, tulis keterangannya di sini terlambat. Tapi kalau berhasil tulis semua, baru dicetak. Seterusnya. Iya, ada sih. Atau harus saja sukses atau berhasil. Keterangannya kalau sukses atau berhasil. Kalau gagal lah, apa alasannya? Kenapa bisa terlambat? Mungkin karena tabrak kucing, di jalan tuh, bisa jadi atau injak tai di jalan, sehingga bersihkan sepatunya, akhirnya terlambat tuh. Nah, begitu ya. Saya bagikan semua ya. Terus nama, itu ya.
Cukup di atas dulu ya, akan ya nanti kan kalian isi itu pada saat di rumah dan di sekolah. Kan di sini ada tangannya situ. Jam tidur. Kalian nanti bawa pulang ini. Jam bangun. Pergi ke sekolah, berangkat sekolah, pergi ke sekolah. Cukup di atas saya tulis. Tujuannya apa tadi? Supaya tidak terlambat datang ke sekolah atau tepat datang tepat waktu. Ya, bisa lebih dari satu usaha yang dilakukan berdasarkan apa tadi. Games apa? Ini video lebih apa? Diskusi tadi mungkin alarm. Usaha semua itu. Ya? Bisa lebih dari satu, lebih dari dua, dan terserah mau berapa berdasarkan sumber-sumber masalah tadi yang kita usaha apa yang sudah dilakukan. Setelah itu saya kasih lagi nih hadiah, bukan hadiah, lembar hadiah. Kalian tentukan sendiri ya, tentukan sendiri hadiahnya dan rewardnya. Tidak harus penuh. Ya. Kira-kira apa ya tentukan? Misalkan kalau saya masuk terlambat, saya buat HP saya disita 2 hari. Kalau saya berhasil tidak terlambat lagi, maka saya akan makan coto 2 mangkok. Iya, itu kan memberikan hadiah terhadap diri sendiri. Biasa kan ada begitu. Kalau berhasil kayak ini, pergi ke sana.
makan. So, nyiksa diri sendiri namanya. Sudah. Jadi, silakan selesaikan. Sudah. Jadi lembar apa namanya? Lembar reinforcement ini itu hanya sebagai penguatan atau sebagai komitmen kalian bahwa saya mau melakukan ini, usaha ini. Kenapa? Sebagai motivasi kalian untuk melakukan usaha itu. Kenapa ada lembar hukuman hadiah supaya kamu termotivasi melakukan usaha yang berdasarkan kalian melakukan. Sebagai itu pegangan kalian, kalau misalkan ini saya sudah berjanji nih, kalau saya gagal saya begini, itu kan bisa dilihat terus nanti. Kalau kamu berhasil, apa hadiahnya di situ? Belikan motor. Itu kan motivasi, kan ada dorongan supaya ada semangat untuk melakukan perubahan. Hukumannya apa? Jadi itu sebagai hanya komitmen kok, sebagai pengikat, sebagai pengingat kita. Jadi itu dilihat terus ya. Kalau misalkan gagal, kalau gagal kali ini saya begini, maka kamu harus tepati juga karena kamu sendiri yang memberikan hadiah dan puan terhadap diri sendirinya, ya. Karena saya kan sudah ada kerahasiaan, kejutaan, kerelaan dan ketertiban. Oke. Jadi saya tegaskan kembali bahwa dari permasalahan yang kalian alami ini kan sudah menemukan solusi yang terbaik, ya, solusi yang terbaik. Mufli tadi apa ya solusi di situ yang ditawarkan, apa usaha yang dilakukan? Mengurangi kebiasaan buruk, mengurangi waktu untuk bermain game. Jadi fokusnya belajar lagi, apalagi sudah kelas 3 ya. Kan ada resikonya pasti, setiap perbuatan pasti akan ada resiko. Kalau hukum kausalitas itu ada namanya hukum sebab akibat. Segala sesuatu terjadi pasti ada sebabnya, dan sebab itu pasti akan ada dan ada akibatnya, dampaknya. Nah ini terlambat pasti ada sebabnya, dan terlambat itu pasti ada akibatnya. Akibatnya kalau saya terlambat tadi apa? Nah, dihukum sama guru, wali kelasnya atau guru mapel, dia jelek-jeleknya, tidak lulus, mau mendaftar jalur prestasi tidak bisa, kan? Nah, jalur umum saja, sonasi. Kan sekarang kita pakai sonasi, jadi begitu ya. Jadi penegasannya seperti itu. Bagaimana kita melakukan perubahan? Jadi karena setiap orang itu memiliki kesempatan untuk berubah. Memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, ya. Semua orang punya hak, kesempatan, ya. Kecelaka orang kalau misalkan hari ini jauh lebih buruk daripada celaka orang kalau hari ini jauh lebih buruk daripada besok, ya. Kan masa kita lebih jelek besoknya? Kan? Misalkan kita ini baik, besoknya jelek. Itu buruk itu kan? Tapi jauh lebih baik kalau misalnya hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Kita lebih baik hari ini daripada kemarin. Berarti ada perubahan, ada progres perubahan tidak kalaku. Jadi kalian maunya seperti itu ya, ada perubahan ya. Nah, sekarang ini bagaimana kira-kira menurut kalian ini pengalaman apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti kegiatan masing kelompok ini? Apa sih yang kalian pelajari? Kemudian bagaimana kalian nanti melakukan perubahan? Pelajaran, terus apa yang kalian dapatkan setelah kita membahas masalahnya? Apa dari permasalahannya apa kalian dapat? Usaha yang akan kita lakukan untuk mengurangi resiko. Ada solusi yang mau dilakukan, usaha yang dilakukan berdasarkan tadi, berdasarkan apa? Pandangan teman-temannya. Jadi Mufli
sudah dapat pencerahan nih dari kalian, seperti ini saya lakukan seperti ini. Jadi sudah sadar ya. Jadi harus menyadari kalau salah ya harus salah, kalau benar ya benar. Ya, jangan kita merasa apa namanya tidak tahu diri. Nah, padahal sudah salah mengaku benar. Nah, itu yang namanya keliru. Oke ya. Jadi usahanya sudah memiliki etika baik seperti itu. Nah, kemudian apa sih manfaat yang kalian dapatkan setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Kalau menurut yang lain, apa sih manfaatnya? Menurut saya manfaatnya saya bisa mendapatkan solusi dari teman-teman saya, bukan dari diri saya. Tadi memang dinamika kalau saling memberi pandangan solusi. Yang apa lagi manfaatnya? Bisa berani berpendapat, berani berbicara, berani menghargai pendapat siapa? Pendapat temannya. Iya, saling menghargai pendapat kan? Nah, itu manfaatnya kita melakukan kelompok ini, saling bertukar pikiran. Jadi konseling kelompok ini akan berakhir, anak sekalian. Jadi insyaallah kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya. Jadi ini kan pertemuan pertama. Jadi akan ada pertemuan kedua. Kalau menurut kalian ini kapan ada waktunya untuk kita melaksanakan kegiatan selanjutnya? Hari Sabtu. Sabtu ini ya, Sabtu ini. Iya. Sabtu ini ya. Hari Sabtu depan berarti tanggal berapa ini? Tanggal 12 berarti ya. Jam berapa misalnya? Jam 8:30 sampai jam 10. 9. Pagi, berarti pagi dong? Iya. Pagi, setengah 9 ya. Jadi setengah 9 kita pertemuan kedua di ruangan ini. Kembali ya, di ruangan ini kembali ya. Jadi kita sepakati di ruangan ini kembali. Jadi ingat itu tadi kesepakatan kita bersama ya. Hari Sabtu setengah 9 di ruangan ini kita melaksanakan pertemuan kedua. Dan selanjutnya kita akan bahas masalahnya masalah selanjutnya ini kan sudah komplit. Jadi nanti kita sepakati lagi siapa masalah yang kita bahas lagi ya berdasarkan tadi pengalaman atau masalah yang kita alami. Oke? Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian telah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada kesempatan ini, pada kesempatan ini menjadi berkah dan bisa kita laksanakan, bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-harinya supaya nantinya tidak datang terlambat lagi ke jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kelompok ini, karena tadi dibuka dengan doa, maka kita juga tutup dengan doa. Siapa ini yang mau pimpin doa penutup? Oke, silakan. Ada. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Adelia, Adel ya, Adel sudah memiliki doa. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.